sperma sudah meluap di dalam. Maka kita harus keluarkan, maka dua jalan kotoran itu keluar, yaitu melalui lubang bawah, lubang kemaluan dan lubang pantat. Seperti itu sebenarnya. Serta ia tahu memuji kepada Tuhannya. Itu bisa ia memuji kepada Tuhannya dalam arti caranya ya, tetap kembali kepada pemilik ya. Ingatlah, hanyalah kepada Allah. Kalau bukan dari Allah, tidak mungkin akan terjadi segala sesuatu itu seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kalau bukan atas kehendak Allah, ya, kembali ke ilmu titik ba tadi ya. Kalau bukan atas kehendak Allah, tidak akan mungkin bisa terjadi segala sesuatu itu. Maka ingatlah kepada Allah setiap gerak, perbuatan dan segala macamnya. Itu adalah hanyalah kembali kepada Allah. Kalau kita ikut proses-prosesnya, tahu proses kejadian dan dari mana akan kemana, terutama innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yaitu dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Tetap kembali kepada pemiliknya ya, jangan kembali ke kita. Kalau kembali ke kita, tidak ada kemampuannya kita, tidak ada kebisaannya kita, sehingga kita ini disebut la haula wala. Begitu. Dari dunia sampai akhirat, inilah lapas pujinya ya. Lama bodil la ma'budu illallah ya. Yang memuji nyawa hewani ya. La maubud illallah ya. Yang memuji nyawa hewani ya. Nyawa hewani itu hidupnya daging kita ya. Sehingga daging ini hidup ya. Asalnya dari api sebenarnya. Tapi jangan kita kembali ke tanah, air dan api ya. Jangan sampai menjadi kasar hidup kita. Maksudnya ya. Menjadi kasarlah hidup kita. Setelah hidup kita itu kasar dalam artinya, karena niat kita, asal kita dari tanah, api, maka tetap kembali ke tanah api. Karena hari-hari kita sudah berniat bahwa asal kita dari tanah, maka kita akan tetap hancur dan kembali ke tanah itu sendiri sesuai dengan niatnya. Begitu. Kita ini datangnya dari Allah, maka kita akan tetap kembali kepada Allah. Kita ini datang dari nur ya, maka tetap kembali kepada nur itu. Nur di atas nur, yaitu nurnya Allah, maka disebut nuralib ya. Disebut nur cahayanya yang tunggal, esa ya. Nur Muhammad ya. Nah itu nur Muhammad. Maka disebut dengan alif muntili. Alif muntili, Allah yang tegak berdiri pada diri. Nah seperti itu sebenarnya. Allah lah yang berdiri tegak pada diri. Tapi kita yang selalu merasa diri kita ini yang mampu dan bisa berdiri, berjalan, duduk dan lain sebagainya. Tidak lain semua itu hanyalah kembali kepada Allah. Maka Allah lah yang menahan kita. Allah lah yang mengatur kita. Allah lah yang membimbing kita. Dan Allah lah yang memimpin kita. Hidup itu yang memimpin pada diri kita sendiri. Sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Nah, terutama malaikat-malaikat yang mengatur pada roh atau cahaya-cahayanya malaikat. Yang mengatur pada roh yang diwalikan. Sehingga menjadi walinya Allah. Yang dimaksudkan itu adalah roh yang mewakili dari Allah. Begitu sebenarnya. Tapi kita selalu
larikan ke zahir ya, maka tidak ketemu keilmuan ini. Kalau kita kembalikan ke zahir, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah nyambung ya, tidak akan pernah bisa ketemu ya. Nah itu sebenarnya yang disebut dengan nur cahaya itu ya, sebenarnya cahaya Muhammad itu ya, pada hakikatnya nyawa yang dimaksudkan, supaya betul-betul memahami ya. Nah inilah keilmuan, namanya makrifat itu kita harus mengenal segala sesuatunya, seperti itu. Karena luar dan dalam, zahir dan batin, termasuk roh, nyawa, hati dan jasad satu sebenarnya. Karena kenyataannya batin ada di zahir, kenyataannya zahir ada di batin, maka luar dalam itu sama sebenarnya ya. Syahadat hakikat ya, tempatnya pada hidung ya. Tuh, syahadat hakikat itu tempatnya pada hidung. Kenapa tempatnya pada hidung ya? Yang disebut dengan hakikat itu nyawa sebenarnya, maka perbuatan nyawa itu, itulah perbuatan hakikat sebenarnya. Nah itu. Tapi kenyataannya pada hawa, pada udara ya, itu tempat kenyataannya, maka disebut pada hidung. Karena hidung ini yang bernapas ya. Nah itu. Tapi kenyataannya nyawa itu pada wanita sebenarnya. Maka maka dimuliakanlah nyawa itu. Nah itu karena dia juga menghidupkan. Kalau tidak ada udara, bagaimana manusia bisa hidup? Nah itulah yang menjadi kesempurnaan kehidupannya manusia ya, udara itu. Nah maka dinyatakan pada perempuan ya, yang diratukan ya, perempuan yang diratukan, sehingga kita ini sempurna rasa hidup kita jika ada wanita. Nah itu, kalau tidak ada wanita, kisah Adam saja bagaimana Adam sudah hidup di surga, gelisah Adam tanpa wanita atau tanpa Hawa, yang dimaksudkan tanpa udara. Nah itu fakta nyatanya pada wanita sebenarnya. Maka janganlah engkau sakiti dia, karena itu adalah pelengkap hidupmu, hidupnya kita ya, yang melengkapi pada diri kita zahir maupun batin. Dalam artinya kita hidup ini tidak bisa hidup tanpa nyawa, tidak bisa hidup tanpa wanita. Itulah hawa sebenarnya. Seperti itu yang disebut dengan hawa itu ya. Tempatnya pada hidung. Karena hidung itu tempatnya puji yang jernih ya. Maka kita puja-puji dia ya. Puja-puji dia dalam artinya kita ikuti, barengi napas kita dengan hu Allah. Supaya jangan hancur jasad ini ya. Nah itu, supaya jangan hancur jasad ini, dalam artinya jasad ini hidup seperti itu. Maka puja-pujilah, sanjunglah perempuan, dalam artinya nah, sanjunglah dan puja-pujilah ratumu ya, istrimu. Nah seperti itu kenyataannya. Karena segala sesuatu itu dari tidak terlihat dinyatakan oleh Allah sampai menjadi nyata. Itulah kebesaran Allah kepada diri manusia, laki dan perempuan. Tapi tetap kembali semua itu hanyalah kepada Ahad ya, kepada tunggal, yaitu Allah maksudnya. Sekalipun laki perempuan yang banyak, yang luas, yang besar, yang kecil, tetap jadikan satu sebenarnya. Hanyalah kembali kepada hidup, itulah wujud sebenarnya. Seperti itu. Karena hidung itu tempatnya puji yang jernih ya. Pengenalan nafsu mulhimah ya. Karena nafsu mulhimah itu menghidupkan nyawa jasmani. Nah, hiduplah jadinya yang zahir ini. Nah itu badan ini hidup. Maka kalau kita sering ya, sering setiap malam
sekali-sekali siang juga, dalam artinya kita bernapas. Bunyikan napas dalam artinya ya sesuai dan bunyinya, insya Allah maka hiduplah badan ini. Maka orang tarekat itu ya tidak hancur tubuhnya. Seperti itu sebenarnya ya. Itu hidup darah kita ya. Maka darah kita akan mengalir. Nah contoh ya. Kalau orang yang matinya seperti itu ya. Matinya seperti itu. Sekalipun sudah berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun ia telah meninggal. Seandainya kita gali kuburan. Contoh karena saya pernah menggali kuburan ya. Nah, itu seandainya kita menggali kuburan. Terus orang ini orang tarekat. Tapi yang betul-betul menjalankan ketarekatannya maksudnya ya. Itu kita gali. Coba gores dia. Keluar darah dan mengalir darah. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun ia meninggal. Seperti itu. Maka hiduplah jasad ini ya. Badan ini yang zahir ini. Hidup apabila kita mengagungkan ratu kita. Yaitu nyawa kita. Seperti itu. Nyatanya pada diratukan. Diratukan maksudnya ya. Maka ada sabdo pandito ratu. Seperti itu. Sabdo itu adalah ucapan, pandito itu adalah wali yang mewakili, yang dimaksudkan roh ya. Yang dimaksudkan roh yang disebut wali dan mewakili itu. Nah ratu itu yang dimaksudkan adalah nyawa atau napas kita. Seperti itu maksudnya. Yang meliputi jasad kita. Tuh, meliputi jasad kita. Maka hiduplah jasad itu. Maksudnya, maka darah itu asal daripada angin. Tuh, karena darah itu asalnya dari angin. Maka karena kita bunyikan hidupkan angin ya. Napas kita dalam artinya maka hiduplah darah itu. Nah itu. Bagaimana kita nggak mati darahnya ya. Makanya jadi lumpuh dan lain sebagainya. Karena ia tidak pernah menghidupkan napasnya, tidak pernah menghidupkan darahnya, tidak pernah mengembalikan kepada asal mula kejadiannya. Maksudnya ya. Menyatakan ruku ya. Yang menyatakan ruku dalam sembahyang sebenarnya ya. Itulah kenyataannya, peragaannya ya. Yang menyatakan ruku pada sembahyang. Duduk dalam sembahyang juga. Seperti itu. Syariat tadi ya. Nah itu. Syariat itu yang menandakan atau syahadat syariat itu ya. Menyatakan duduk dalam sembahyang. Sekarang ya. Karena nyawa ini menyatakan ruku dalam sembahyang. Maka dianjurkanlah kita untuk sholat 5 waktu sujud ruku. Sebenarnya seperti itu ya. Syahadat makrifat tempatnya pada mata ya. Tempatnya pada mata. Maka orang-orang kemakrifatan ya. Dia itu selalu menggunakan pandangan. Bukan menggunakan mata ya. Orang makrifat tidak bermata sebenarnya. Maksudnya bukan tidak memiliki ya, memiliki mata. Tapi dia sudah tahu bahwa bukan mata yang mampu dan bisa untuk memandang atau melihat. Nah itu, pelihat yang dia gunakan. Allah itu melihat, menggunakan pelihat. Bukan menggunakan mata. Allah itu ya. Allah tidak pernah melihat menggunakan mata. Akan tetapi Allah melihat menggunakan pelihat. Nah itu. Sehingga orang-orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ikut melihat menggunakan pelihat. Nah itu. Berarti Allah lihat diri. Sebenarnya jadinya seperti itu. Tetap kembali kepada pemilik aslinya. Tunggal maksudnya. Ahad maksudnya. Nah itu. Maka adanya kul huwallahu ahad.
Nah, seperti itu sebenarnya ya. Karena pengenalan kita ini melalui penglihatan. Kalau kita tidak melihat, tidak tahu, tidak bisa kita kenal bahwa ini pohon apa, warnanya apa. Nah itu, maka pengenalan atau kemakrifatan itu ada pada pandangan sebenarnya. Seperti itu. Maka kemakrifatan itu ada pada pandangan. Nah itu, maka utamakanlah kemakrifatan dan utamakanlah pandangan. Nah itu, maka kita mampu dan bisa mengenal segala sesuatunya itu melalui makrifat. Maka istilah Jawa disebut meripate. Begitu. Ya tuh. Meripate dalam artinya mata pandangan hati ya. Mata pandangan batin ya. Mata pandangan dalam. Bukan yang zahir yang dimaksudkan ya. Karena yang luar ini sudah dipanakkan ya. Sudah ditenggelamkan, sudah dilenyapkan, sudah ditiadakan zahir kecuali illallah. Begitu sebenarnya ya. Karena mata itu tempatnya melihat puji ya. Nah, tempatnya melihat puji. Bagaimana caranya kita bisa melihat puji pada pandangan ya? Maka ingat pandangan ini adalah pandangan Allah. Ingat apa yang kita lihat ya. Disitulah tempatnya Allah menaruh hidupnya ya. Nah itu. Segala sesuatu sekalipun tumbuhan binatang manusia. Sekian ribu juta umpama banyaknya. Tetap satu semua sebenarnya. Nah itu, maka lihatlah yang satu dari yang banyak, lihatlah yang banyak dari yang satu. Nah itu yang satu itu adalah banyak, yang banyak itu adalah satu, suhudul kasrah fil wahdah. Nah itu, seperti itu sebenarnya. Di segala sesuatu hidup ya, kalau kita kurang percaya ya, ini daun ya. Ini daun, hidup tidak sebutannya? Hidup toh? Hidup. Nah manusia hidup tidak? Hidup. Binatang hidup tidak? Hidup. Hidup tidak ada berubah sebutannya. Tidak pernah ada dua sebutannya. Nah itu tetap sebutannya hidup. Sekalipun tengu istilah Jawa ya. Tetap hidup sebutannya. Sekalipun kalau istilah Lombok itu keningo ya. Keningo. Nah itu tetap juga sebutannya hidup. Sekalipun virus kuman corona yang tidak terlihat oleh kasat mata dalam artinya hidup katanya toh. Tidak ada duanya sebutan hidup itu. Nah seperti itu sebenarnya. Maka tunggalkanlah menjadi satu. Tetap kembali kepada hidup atau Allah. Begitu saja sudah. Lebih gampangnya begitu. Melihat puji yang jernih ya. Pandangan nafsu mutmainah ya. Pandangan nafsu mutmainah. Nah itu tempatnya begitu. Karena nyawa rohani itu jadi badan kita. Nah, nyawa roh. Namanya rohani berarti roh ya. Dalam maksudnya ya. Menjadi badan kita. Tuh, udah nyata kan? Nah, maka nyatakan yang dalam. Itu, yang dalam itu nyatakan. Memang kita tidak lihat toh. Roh itu tidak bisa kita lihat ya. Tapi kalau kita mimpi bagaimana? Kelihatan tidak? Kelihatan. Bagaimana rupanya? Sama kan? Nah, sama rupa luar, sama rupa dalam. Zahir dan batin sama rupa. Satu kehendak, satu gerak, satu kalam, satu pandangan, satu hidup, satu napas, satu wujud, satu rasa sebenarnya. Tunggallah ia, esalah ia. Itu. Esalah ia, tunggallah ia, kembalilah ia jadinya. Begitu. Tapi susah ya. Susah sekali kita pahami kemarifatan ini. Itu karena kita tidak pernah mampu dan bisa memandang kepada batiniah Allah yang ada pada diri kita. Karena di dalam diri ini alam yang lebih luas daripada alam kabir ini.
alam luas ini lebih luas alam yang di dalam diri kita. Sehingga alam jin, alam malaikat, alam arwah, alam segala-galanya ada di dalam diri. Itu. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi kita hanya memandangnya kepada alam nyata saja ya. Nah, itulah alam nyata tempat hidupnya badan. Karena badan ini nyata, maka hiduplah di tempat alam yang nyata.